Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita masuk di pertemuan yang kedua ya teman-teman ya, di mata kuliah pengantar videografi. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas tentang sinematografi. Nah, apa sih sinematografi itu dan apa perbedaannya dengan videografi? Oke, simak ya teman-teman ya. Oke, kita definisikan dulu dari segi bahasanya ya teman-teman ya. Nah, apa itu sinematografi? Nah, sinematografi itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, di mana ada dua kata ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kinema dan grafo. Nah, kinema itu artinya adalah gerakan, sedangkan grafo atau grafein ini adalah artinya menulis atau menggambar. Nah, ini ya, jadi sinematografi itu adalah menulis dengan gambar yang bergerak. Nah, ini kan kita sering ya teman-teman ya mendengar istilah kinema ini ya. Ini adalah salah satu kata yang diambil menjadi nama aplikasi editing video gitu ya, video editing itu KineMaster gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi ngambilnya dari bahasa ini. Nah, jadi dari beberapa sumber yang diambil, jadi sinematografi itu yang pertama adalah bidang ilmu yang membahas teknik penangkapan gambar dan penggabungan gambar ya, sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan gagasan. Nah, ini ya teman-teman ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seni dan teknologi dari fotografi yang bergerak. Nah, itu ya, apa maksudnya ya dari fotografi kemudian menjadi sesuatu yang bergerak? Nah, nanti kan saya jelaskan. Nah, di sini tujuan sinematografi ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bagaimana membuat gambar itu bergerak, gitu ya. Gambar kan statis ya teman-teman ya. Bagaimana gambar itu akhirnya bisa bergerak. Terus kemudian seperti apakah gambar-gambar bergerak itu? Kemudian bagaimana merangkai potongan-potongan gambar yang bergerak menjadi rangkaian gambar yang mampu menyampaikan maksud tertentu atau menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan suatu ide tertentu. Nah, ini ya. Jadi akhirnya muncullah di sini istilah sinematografi itu. Nah, ini teman-teman. Kemudian apa perbedaan dari fotografi versus videografi? Ini ya, kita harus bahas satu persatu dulu. Karena banyak sekali dari kita yang masih bingung apa perbedaan dari istilah-istilah ini gitu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kalau kita membahas tentang fotografi gitu ya. Fotografi itu adalah menangkap gambar tunggal gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dicontohkan semisal kita di malam hari kita memotret sebuah sudut kota gitu ya. Nah, itu yang kita ambil gambarnya itu adalah gambar tunggal gitu ya teman-teman ya. Sedangkan untuk videografi itu adalah menangkap rangkaian gambar. Maksudnya gimana ya Pak ya? Kan video itu kan sesuatu yang bergerak gitu ya. Nah, ini konsepnya dari sini ya teman-teman ya. Rangkaian gambar. Nah, seperti apa sih? Nah, ini kan masih bingung ya teman-teman ya, maksudnya seperti apa. Oke, kita lanjut dulu. Lalu apa perbedaan dari sinematografi dan videografi? Nah, ini yang mulai banyak diperbincangkan gitu ya, karena banyak yang menganggap ini adalah dua hal yang sama gitu ya, padahal ini adalah suatu hal yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Nah, sinematografi gitu ya, kalau kita dari istilah sinematografi itu artinya adalah gambar gitu ya teman-teman ya. Jadi sinematografi itu adalah bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar, menggabung-gabungkan gambar sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide. Nah, bagaimana dengan videografi? Nah, definisinya sendiri adalah media untuk merekam suatu momen atau kejadian
yang dirangkum dalam sebuah sajian gambar dan suara yang dapat kita nikmati di kemudian hari, baik sebagai sebuah kenangan ataupun sebagai bahan kajian untuk mempelajari apa yang sudah atau pernah terjadi. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berbeda ya. Jadi di perbedaan dari segi yang lain, sebagai contoh adalah sinematografi itu adalah suatu hal yang lebih mengarah ke arah film gitu ya teman-teman ya. Jadi sinematografi itu nggak bisa dibuat yang tiba-tiba, jadi harus kita atur adegan-adegannya apa saja gitu ya teman-teman ya. Kita atur naskah skripnya seperti apa, kemudian storyboardnya seperti apa. Nah itu sinematografi itu harus matang di situ. Sedangkan kalau videografi, kalian tinggal ambil gambar, ambil video, gitu aja udah jadi yang namanya produk videografi, gitu teman-teman. Terus kemudian perbedaannya lagi, kalau sinematografi itu butuh kru, gitu ya teman-teman ya. Harus butuh kru, banyak orang, gitu ya. Dan kemudian untuk perangkatnya sendiri juga khusus, gitu ya teman-teman ya. Kayak ketika kita mengambil syuting untuk film, nah itu adalah produk dari sinematografi. Sedangkan kalau videografi, satu orang pun merekam menggunakan smartphone begitu aja, itu juga bisa dianggap sebuah produk dari videografi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah hal yang sangat berbeda sekali gitu ya. Tapi untuk yang zaman-zaman sekarang, sinematografi juga sudah menggunakan peralatan yang udah digital gitu ya, dimana peralatan seperti DSLR atau mungkin yang lain itu biasanya juga sering digunakan ketika melakukan proses perekaman atau pembuatan sinematografi. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi film sebagai genre seni ini adalah produk dari sinematografi nanti ya teman-teman ya. Nah, lalu ini ya teman-teman ya, kita berbicara mengenai sejarah film. Jadi sejarah film ini tidak bisa dipisahkan dengan sejarah fotografi gitu ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Pada tahun 1878 tercetus sebuah pertanyaan, apakah keempat kaki kuda berada pada posisi melayang pada saat bersamaan ketika kuda itu berlari. Nah ini ya, jadi ada sebuah pertanyaan seperti ini. Kemudian Edward Muybridge gitu ya, menjawab pertanyaan tersebut dengan membuat 16 frame gambar kuda yang berlari. Nah dari 16 frame tersebut dibuat rangkaian gerakan secara berurut sehingga gambar kuda terkesan berlari. Nah ini ya. Nah terbukti ada satu momen di mana kaki kuda itu tidak menyentuh tanah ketika kuda tengah berlari kencang. Kemudian gambar gerak kuda tersebut menjadi gerak pertama di dunia. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini ya. Jadi yang dimaksud dengan gambar, rangkaian gambar itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini difoto oleh Edward tadi. Jadi dianya memoto gitu ya, moto orang naik kuda, cekrek satu kali, dicekrek lagi sampai akhirnya dia mengumpulkan 16 frame gitu ya, 16 gambar. Kemudian ia susun dan dirangkai. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi kalau semisal ini dijalankan gitu ya, maka akan menghasilkan sebuah gambar yang bergerak, itu tadi maksudnya ya. Nah iya teman-teman ya. Nah ini istilahnya juga kalau semisal kalian sering nonton film atau mungkin main game, ini istilahnya adalah frame per second gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya semakin besar FPS-nya gitu ya, maka akan semakin mulus gambarnya. Nah, ini agak sedikit out of topic ya teman-teman, tapi masih berhubungan dengan ini. Jadi kalau semisal kalian nonton film kartun gitu ya teman-teman ya, itu kan aslinya adalah sebuah gambar tangan gitu ya. Kemudian ada banyak sekali ribuan bahkan puluhan ribu bahkan jutaan layer di sana gitu ya. Nah itu kan awalnya penciptanya menggambar gitu ya, kemudian menggambar lagi dengan gerakan yang lebih banyak gitu ya.
Nah, sehingga kalau semisal diputar gitu ya, digerakkan, maka akan menghasilkan sebuah gerakan dari rangkaian gambar tersebut. Nah, itu adalah terciptanya sinematografi zaman dulu seperti itu gitu ya teman-teman ya. Nah, maka oleh karena itu kesimpulannya semakin tinggi FPS-nya, semakin banyak gambarnya gitu ya. Dalam satuan detik gitu ya, frame per second, semakin banyak gambar yang dirangkai dalam 1 detik ya, maka akan semakin mulus pergerakannya gitu ya teman-teman ya. Semakin kecil FPS-nya, semakin sedikit rangkaian gambar yang ada diproses dalam waktu 1 detik itu, maka gambar itu atau video itu akan patah-patah gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, ini ya teman-teman ya, masih berbicara mengenai sejarah film. Jadi era sinematografi itu ditandai dengan diciptakannya film dokumenter singkat oleh Lumiere bersaudara. Nah, diakui sebagai sinema pertama di dunia, film tersebut diputar di Boulevard de Capucine, nah ini di Paris ya teman-teman ya, di Prancis, dengan judul Workers Leaving the Lumiere's Factory. Nah, pada tanggal 28 Desember tahun 1895 yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya sinematografi. Nah, ini ya teman-teman ya. Dan film ini adalah film yang inaudible alias tidak ada suaranya ya teman-teman ya. Nah, berdurasi beberapa detik menggambarkan bagaimana pekerja pabrik meninggalkan tempat kerja mereka di saat waktu pulang. Nah, ini ya. Jadi sejarahnya lahirnya sinematografi itu seperti ini. Nanti teman-teman bisa tonton film itu gitu ya. Cari di YouTube, judulnya adalah Workers Leaving the Lumiere's Factory. Ada ya. Nah, hingga akhirnya berkembang gitu ya. Jadi yang awalnya hanya dikenal dengan film hitam putih dan tanpa suara, yang dikenal dengan istilah film bisu gitu ya. Nah, film bisu ini berakhir pada tahun 1920-an dan setelah ditemukan film bersuara. Nah, jadi masih hitam putih, namun film ini udah berkembang menjadi film yang bersuara. Nah, film bersuara ini pertama diproduksi pada tahun 1927 dengan judul Jazz Singer dan diputar pertama kali pada 6 Oktober 1927 di New York gitu ya. Jadi yang tadinya Lumiere bersaudara tadi di tahun 18 sekian gitu ya, 1800 sekian, baru ada perkembangan film selanjutnya ditambah ada suaranya ya teman-teman ya, itu pada tahun 1927. Nah, hingga akhirnya pada tahun 1930-an mulai muncul film berwarna gitu ya teman-teman ya. Nah, film ini udah dipandang sebagai karya tiruan mekanis dari kenyataan gitu ya. Dan film ini juga dipandang sebagai sarana untuk memproduksi karya-karya seni yang udah ada, seperti teater, pertunjukan musik, dan lain-lain. Dan apalagi kalau kita udah nonton perkembangan film yang zaman sekarang, itu udah sangat canggih sekali ya teman-teman ya. Jadi memanfaatkan green screen dan lain-lain, CGI gitu ya. Jadi efek-efek 3D yang mungkin bahkan kita melihat itu adalah dunia asli, padahal itu sebuah tiruan gitu ya teman-teman ya. Jadi semakin kesini perkembangan sebuah karya-karya film ini memang sangat luar biasa sekali. Jadi itu saja teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.